Anies ini sengaja tak diundang sebenarnya berupaya keras bagaimana supaya dia bisa lepas dari sematan politik identitas sebagai tokoh politik identitas kan itu. Tapi bahwa Anies lepas dari barisan-barisan ini semua, jangan percaya. Jadi hanya orang gila yang percaya kalau Anies tidak menjadi bagian dari kampus Muslimin 212 yang hari ini berpindah ke Masjid At-Tin. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini kita menyaksikan bersama-sama bagaimana reuni 212 dilaksanakan di Masjid At-Tin. Sekalipun reuni ini banyak ditolak oleh masyarakat, termasuk saya kira mahasiswa melakukan demonstrasi untuk tidak melakukan reuni di dalam masjid. Tetapi kali ini yang kita akan bahas adalah ketidakhadiran Anies di dalam reuni tersebut. Nah, ini sangat menarik ini. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini adalah salah satu siswa teladan dari kampus 212. Bahkan Anies Baswedan ini kalau menurut saya tidak bisa dipisahkan dengan 212. Kenapa saya bilang tidak bisa dipisahkan dengan 212? Karena ini terkait dengan jejak atau rekam jejak masa lalu Anies Baswedan di tahun 2016. Kala itu waktu maju menjadi calon presiden melawan Ahok. Nah, oleh panitia memberikan klarifikasi tentang ketidakhadiran Anies Baswedan. Tapi sebelum saya masuk di klarifikasi, saya mau garis bawahi bahwa ketidakhadiran Anies Baswedan di dalam reuni alumni 212 bukanlah karena Anies tidak pro dengan kegiatan tersebut. Saya yakin. Kenapa itu tadi? Karena Anies ini adalah alumni terbaik. Dan bahkan boleh jadi Anies Baswedan ini adalah salah satu siswa teladan pertama dalam kampus 212 Muslimin. Itu harus dicatat itu ya. Jadi jangan pernah melupakan yang namanya sejarah. Anak yang baik adalah yang selalu mengingat masa lalunya untuk menatap masa depan. Latar belakang adalah catatan penting untuk menulis latar depan. Ingat itu. Jadi Anies ini sengaja tak diundang. Ini sebelum kita baca beritanya ya. Anies ini sengaja tak diundang sebenarnya berupaya keras bagaimana supaya dia bisa lepas dari sematan politik identitas sebagai tokoh politik identitas kan itu. Tapi bahwa Anies lepas dari barisan-barisan ini semua, jangan percaya. Jadi hanya orang gila yang percaya kalau Anies tidak menjadi bagian dari kampus Muslimin 212 yang hari ini berpindah ke Masjid At-Tin. Yang kedua, soal kepindahannya di Masjid At-Tin, ini juga memberikan konfirmasi kalau kita mau mencocok-cocokkan ada apa sebenarnya dengan FPI dengan Gen Soeharto. Ya, saya kira sahabat-sahabat semua sudah tahu. Baik sahabat, secara lebih rinci lagi, sebentar kita komentari sedikit-sedikit. Kita akan baca beritanya dan silahkan disimak dan berikan komentar di kolom di bawah. Nah ini panitia reuni 212 tak undang Anies Baswedan. Kami tidak mengundang orang yang berpolitik. Nah ini katanya. Dia tidak mengundang orang berpolitik.
Sementara mereka ini adalah orang-orang yang selalu melakukan aktivitas dengan berbalut agama, tetapi agendanya adalah agenda politik. Di judul berita ini, Panitia Reuni 212 tak undang Anies Baswedan, titik 2. Kami tak mengundang orang yang berpolitik. Dicatat ya, orang yang berpolitik. Dari judul ini kita sudah bisa membaca berdasarkan penanda dan petanda bahwa sesungguhnya Anies ingin melepaskan diri dari politik identitas, atau orang-orang Anies yang ada di PA 212 ini lagi memainkan trik politiknya supaya Anies tidak terkesan labelnya sebagai politik identitas itu bisa tercerabut, sehingga selain alumni PA 212 banyak tokoh-tokoh nasional yang lain atau aktivis-aktivis nasionalis yang mendukung Anies Baswedan. Kan ini maksudnya. Jadi hati-hati di sini. Jakarta Kompas.com. Panitia penyelenggara Reuni 212 memastikan tidak mengundang ex Gubernur DKI Jakarta Anies rasis. Astagfirullah, rasis. Maaf. Anies Rashid Baswedan dalam acara di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Penanggung jawab Reuni 212 Yusuf Martak. Jadi yang namanya Yusuf Martak ini adalah penanggung jawabnya, menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengundang tokoh agama dan ulama dalam acara yang akan berlangsung pada Jumat tanggal 2 bulan 12 2022. Dia pun menyebutkan bahwa panitia tidak mengundang tokoh yang berkaitan dengan politik, termasuk Anies yang diketahui beberapa kali menghadiri Reuni 212. Coba. Karena Anies berpolitik, makanya tidak diundang, padahal dia salah satu alumni terbaik 212. Nah, begitu. Dan bahkan alumni pertama. Nah, inilah gayanya mereka. Jadi mereka lagi bertakiyah, mereka lagi melakukan strategi politik bagaimana supaya Anies lepas dari sematang sebagai tokoh politik identitas. Dia seolah-olah tampil menjadi politisi yang sangat nasionalis, yang tidak mau lagi ada hubungannya dengan politik-politik identitas. Nah, sementara yang ngumpul di sini ini adalah orang-orang yang tidak pernah lepas dari kepalanya politik identitas, yang menggunakan label-label agama untuk memenangkan apa yang menjadi hasrat politiknya. Sejarah 2016, 2017 jangan sampai sahabat-sahabat lupakan. Anies Baswedan enggak kami undang. Anies Baswedan kan enggak mungkin baca doa. Jadi enggak kami undang karena kami enggak mengundang orang-orang yang ada kaitannya dengan politik, ujar Yusuf dalam keterangannya. Dikutip Kamis tanggal 1 bulan 12 2022. Nah, ini kemarin ini. Menurut Yusuf, Reuni 212 kali ini mengusung tema Munajat Akbar dan Indonesia Bersolawat untuk keselamatan NKRI dan akan fokus pada kegiatan doa bersama serta munajat. Nah, itu. Jadi salah satu kehebatan mereka ini karena pintar mengelabui orang. Yang saya maksudkan di sini mengelabui orang betul-betul dibungkus dengan baik ini, dengan ciri-ciri khas yang sangat agamais, sangat religius. Nah, coba judulnya. Munajat Akbar dan Indonesia Berselawat untuk keselamatan NKRI. Sementara kita tahu bahwa yang membuat NKRI ini bisa jadi tidak selamat ke depan ini adalah orang-orang ini. Dan dia juga seolah-olah di situ ikut berdoa. Nah, itu bayangkan, itu akal bulus mereka. Ini kita kuliti betul ini. Atas dasar itu, panitia penyelenggara tidak ingin reuni aksi 212 justru dianggap ataupun dijadikan ajang berpolitik oleh para politisi. Nah, prinsipnya ketika kalian mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya kalian
sudah meletakkan diri kalian pada situasi politik. Kenapa? Karena hampir dari seluruh pernyataan-pernyataan Anda dalam petanda dan penanda itu sudah jelas. Sudah terlalu banyak pernyataan-pernyataan yang Anda katakan mau keluar dari stigma politik. Sehingga sesungguhnya Anda sudah ada dalam pusaran politik itu. Hanya memang yang Anda mau jelaskan ke publik bahwa Anies itu tokoh nasional. Jadi silahkan kalian pilih. Dia tidak lagi terlibat dalam politik identitas. Nah, itu kan yang sebenarnya kalian ingin mau katakan ke rakyat. Cuma polanya ya dengan seperti ini. Tapi kami ini, sahabat-sahabat yang ada di luar sana, tidak bodoh menanggapi apa yang menjadi pernyataan kalian atas ketidakhadirannya Anies Baswedan. Tokoh politik praktis kami tidak undang. Yang kami undang itu tokoh ulama, Habib, Ustaz, Kiai gitu, kata Yusuf. Ini pun jangan terjebak ya. Jadi yang diundang itu adalah tokoh ulama Habib. Pasti bukan Habib Lutfi, pasti bukan Habib Kribo, sudah pasti Habib Kribo tidak diundang. Kalau saya katakan seperti itu, lalu Habibnya Habib siapa? Ya Anda terjemahkan sendiri. Ustaznya juga tidak mungkin yang diundang ini adalah Ustaz barisan NKRI. Pasti Ustadz yang diundang ini adalah Ustadz Jamaah PA 212. Jadi ingat, Habib yang diundang ini adalah Habibnya PA 212. Jangan lagi di glorifikasi bahwa untuk semua umat Islam, bukan. Ini dicatat baik-baik ini. Jadi kita betul-betul sudah mau menguliti mulai hari ini. Kenapa? Karena mereka ini kalau tidak dibeginikan, ini merasa hebat sekali mereka ini ketimbang orang-orang yang ada dalam barisan NKRI. Ustaz atau kiai gitu kata Yusuf Martab. Jadi semua ini harus kita membuat kesimpulan bahwa miliknya PA 212, bukan milik umat Islam. Catat itu ya, catat. Jadi jangan lagi ada yang terputar-putar kepalanya, bingung melihat situasi yang ada. Para peserta diwajibkan menerapkan protokol kesehatan prokes untuk meminimalkan penularan COVID-19. Nah, ini penting ini. Jadi inilah untungnya karena Habib Rizik pernah dipenjara gara-gara ini. Jadi mereka semua pada taat-taat kalau soal COVID. Dulu kan mereka ini paling tidak taat kalau dibilangin. Nah, ini sekarang ini sudah pura-pura taat. Nah, tapi kita jempoli saja. Jangan dihina. Jangan diketawai dan seterusnya lah. Intinya kita jempol, mereka taat pada hal-hal seperti ini. Ketaatannya apa ini? Untuk memperlihatkan ke orang bahwa kami sudah baik. Kami berubah. Jadi jangan sampai kalian terkecoh lagi. Nah, sedikit kita akan ulas bagaimana hubungannya Anies Baswedan dengan aksi 212 seperti yang ada di dalam pengantar saya tadi. Sebagai informasi kepada sahabat-sahabat semua bahwa aksi 212 awalnya digelar oleh massa di halaman Monumen Nasional Jakarta pada Jumat Desember 2016. Nah, itu yang saya sampaikan tadi kan. Aksi yang disokong sejumlah organisasi masyarakat atau ormas Islam itu bertujuan untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dianggap telah menodai agama. Ahok saat itu dijatuhi vonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim. Nah, disinilah sebenarnya kisah itu dimulai. Jadi yang namanya alumni 212 itu bermulanya di sini. Yang namanya politik identitas itu bermulanya di sini. Nah, jadi tolong sahabat-sahabat semua memberikan catatan penting ini. Sementara itu, kita lanjut ya. Anies yang menjadi penentang Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 memenangi pemilihan gubernur
Saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies tak pernah absen menghadiri reuni 212 pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Nah, itu kan saya bilang, dia salah satu alumni terbaik, tidak pernah absen. Sementara itu pada tahun 2020, Anies tak mengizinkan acara reuni 212 digelar karena saat itu kasus COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Dan ini pun yang diprotes oleh Novel Mukmin kan, bahwa Anies saja waktu masih jadi gubernur tidak berdaya untuk pemakaian Monas. Nah, ini alasannya Novel. Itu karena saat itu lagi kasus COVID yang sedang tinggi-tingginya. Saat itu kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum belum diperbolehkan. Nah, itu Novel, dengar itu ya. Reuni 212 akhirnya digelar virtual, tetapi Anies tidak hadir dalam acara itu. Pada akhir 2021, seiring dengan terus menurunnya angka kasus COVID 2019, aksi unjuk rasa sudah bisa dilakukan. Meski begitu, Anies tetap tidak mengizinkan reuni 212 dihelat di Jakarta. Masa yang datang dari berbagai penjuru pun diblokade oleh polisi dan diminta putar balik. Nah, itu dengar ya. Jadi memang Monas saat ini itu penguasaan isinya itu sudah dialihkan ke pusat. Jadi bukan karena Anies yang tidak memberikan izin. Nah, jangan lagi terbulak balik di situ. Seolah-olah bahwa betul-betul Anies ini sudah mau menjauh dari itu. Yang reuni-reuni itu, yang Monas-Monas Limin itu, sekarang sudah menjadi mahasiswa aktif. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua mampu menelaah apa yang saya sampaikan, sekalipun mungkin tidak terstruktur, tidak sistematis, tapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah nilai edukasinya sahabat-sahabat. Jadi yang penting pertama, bahwa Anies dan gengnya berusaha melepaskan dirinya dari apa? Sematan sebagai tokoh politik identitas. Anies mau mengatakan dirinya bahwa dia sekarang sudah menjadi nasionalis. Makanya kan pernah ada pernyataannya, lupakan yang lalu. Oh, tidak bisa nih, karena itu pesan leluhur kita, jangan pernah melupakan sejarah. Jadi kalau Anda mengatakan lupakan masa lalu, kita tatap masa depan, itu hanya bahasa orang yang sedang jatuh cinta nih. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana untuk menemukan sosok pemimpin yang ideal buat rakyat, maka lihat masa lalunya. Itu. Lalu siapa yang dia temani berteman, siapa-siapa di sekitarnya. Itu juga penting. Siapa di sekitarnya. Karena itu sangat berpengaruh. Tapi yang jauh lebih penting adalah saya titipkan bangsa ini kepada sahabat-sahabat, jangan pernah memilih capres yang memelihara sistem berpolitikan yang menggunakan label-label identitas yang ada, baik itu suku, budaya, agama, dan semua yang berbalut dengan identitas. Karena itu pasti akan merusak bangsa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.